Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Microsoft Excel tips dan tutorial. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang penggunaan fungsi tombol kombinasi antara tombol kontrol dengan tombol-tombol yang ada di dalam keyboard di dalam laptop yang kita miliki. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang fungsi-fungsi dari kontrol dan angka-angka ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 0, dan sekarang kita akan melanjutkan dengan fungsi kombinasi antara tombol kontrol dengan tombol yang ada di bagian atas ya, ada F1, F2, F3, F4 dan selanjutnya. Baiklah rekan-rekan, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Yang pertama di sini untuk kontrol plus F1. Fungsinya adalah untuk menyembunyikan command ya, untuk menyembunyikan komen ya, komen. Nah, yang dimaksud dengan komen itu adalah tombol-tombol yang ada di bagian atas ini rekan-rekan. Kalau di sini adalah menu ya, menu bar. Nah, ini adalah komen-komen, itu ada yang di bawahnya sini. Nah, kemudian tombol yang selanjutnya adalah kontrol F2, itu untuk membuka jendela printout. Atau di sini untuk F2 ini, kontrol plus F2 sama fungsinya dengan kita menekan kontrol P ya untuk printout. Kemudian kontrol F3 yaitu untuk mengeluarkan fungsi name manager ya. Nanti di sini akan saya tunjukkan name manager itu apa gitu rekan-rekan ya. Nanti kita akan sama-sama pelajari untuk lebih detailnya insyaallah. Kemudian untuk selanjutnya ada kombinasi kontrol plus F4 yaitu untuk menutup file Excel ya. Ini fungsinya tidak beda dengan kontrol plus W yang kemarin kita sudah sama-sama pelajari ya. Jadi rekan-rekan sekalian, fungsi kombinasi tombol kontrol ini tentunya banyak sekali ya. Dan di antara fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari ada di antara fungsi-fungsi yang sama kegunaannya. Seperti halnya contoh untuk printout ya. Dulu kita sama-sama mempelajari menggunakan tombol kontrol P. Nah, di sini juga untuk menu membuka jendela printout kita bisa menggunakan kombinasi kontrol F2. Atau juga kemarin yang kita belajar untuk menjadikan teks menjadi bold, kita bisa menekan kontrol B atau juga kita bisa menekan kontrol 2 gitu rekan-rekan. Jadi insya Allah nanti di ujung pembahasan tentang tombol kombinasi kontrol ini dan tombol-tombol shortcut yang lain, saya akan membuatkan sebuah resume ataupun kesimpulan dari tombol-tombol yang serupa ya. Artinya secara fungsi adalah sama. Jadi rekan-rekan, dari awal saya ingatkan bahwasanya untuk memantapkan pemahaman kita tentang tombol shortcut ini harus sering latihan rekan-rekan ya. Kalau tidak latihan nanti kita akan kesulitan. Dan jika rekan-rekan sadari bahwasanya fungsi shortcut ini sangat membantu rekan-rekan ya. Dan tidak setiap orang memahami ataupun mengetahui fungsi shortcut ini. Maka untuk itu saya ingatkan kembali lagi, sering-seringlah latihan menggunakan tombol kombinasi adalah untuk shortcut yang telah kita sama-sama pelajari. Baik, kita lanjutkan lagi rekan-rekan. Kemudian di sini ada kontrol plus F5 yaitu fungsinya untuk menjalankan fungsi restore down ya. Kemudian kontrol F plus 9, kontrol plus F9 itu untuk meminimize jendela worksheet atau menyembunyikan jendela worksheet. Kemudian ada kontrol F10 di sini fungsinya sama dengan kontrol F5 itu untuk menjalankan fungsi restore down ya. Apa restore down ya, nanti akan saya jelaskan insyaallah. Kemudian selanjutnya kontrol plus F11 yaitu untuk menambah worksheet baru, tapi dia otomatis langsung memberikan nama worksheetnya dengan nama makro gitu ya. Kemudian di sini ada kontrol plus F12 untuk membuka jendela open dialog. Nah, untuk yang sebelah kanan nanti kita akan sama-sama bacakan di tutorial selanjutnya rekan-rekan untuk menghemat durasi supaya rekan-rekan tidak terlalu lama. Baiklah, sekarang kita akan praktekkan, dan seperti biasa saya akan mengcrop bagian dari tombol-tombol kombinasi ini rekan-rekan ya, supaya nanti kita bisa mudah dalam melakukan praktek ya. Oke, ini saya crop, kemudian kita pindah ke contoh praktek di sini, kemudian saya paste di sini. Oke, untuk yang pertama di sini adalah tombol kontrol plus F1. Oke, di sini dijelaskan bahwasanya kontrol F1 adalah untuk menyembunyikan komen ya rekan-rekan, bukan komen ya tapi command ya. Nah, oke, command box. Nah, ini rekan-rekan perhatikan di sini. Ini kan sekarang ini masih dimunculkan ya untuk komen-komen ini. Nah, sekarang saya akan tekan Ctrl F1. Sekarang saya tekan Ctrl F1, maka komen-komen tersebut dihilangkan, di hidden ya. Nah, itu rekan-rekan.
Untuk mengaktifkannya kembali, di sini kita bisa menekan di tombol bagian kanan ini ya rekan-rekan. Nah di sini nih yang ada tanda panah ke atas, klik, kemudian kita pilih show type and comment ya. Comment ini ya maksud yang tadi saya. Nah itu. Apakah ini on off atau tidak ya, kita coba Ctrl F1, kemudian saya tekan lagi Ctrl F1. Nah ternyata dia on off juga rekan-rekan. Artinya kita bisa mengembalikan dari ribbon display optionnya di sini ya, atau juga kita bisa menekan sekali lagi Ctrl F1 gitu. Sekarang kita ulangi lagi ya, saya tekan Ctrl F1, maka jendela komen ditutup atau di hidden, kemudian saya tekan lagi Ctrl F1, maka jendela komen ditampilkan gitu rekan-rekan. Fungsinya kenapa kita menutup ini? Untuk memperluas area kerja kita, misalnya kita memiliki file-file yang memang memerlukan area kerja yang cukup luas, sementara kita belum menggunakan tombol-tombol ini ya, kita sembunyikan aja dengan menekan Ctrl F1 ya. Jadi ini ruangan lembar kerja kita tuh cenderung lebih luas. Untuk menampilkannya kembali, kita kembali tekan Ctrl F1. Baik, kemudian tombol yang selanjutnya Ctrl F2 untuk membuka jendela printout. Sekarang saya akan coba ya, kita tekan sama-sama. Saya tekan Ctrl F2, saksikan, tekan. Nah di sini ada, nah dia langsung menuju ke tombol print ya di sini kita rekan-rekan. Nah sebelum ini dia juga membuka format save, artinya di sini karena ada save yang pernah saya bikin, nah dia membuka jendela kalau seandainya saya akan mengubah save yang ada di sini gitu rekan-rekan ya. Gitu. Nah, tapi pada intinya Ctrl F2 itu dia berfungsi untuk membuka jendela printout. Contoh misalnya saya buka jendela baru ya, sini kita tekan Ctrl F2. Nah, maka dia kembali larinya ke sini gitu kan. Jadi ini hanya sekedar tambahan aja untuk save jika kita memang memiliki save yang ingin kita modifikasi itu rekan-rekan. Ini saya delete lagi ya. Oke. Kita kembali ke contoh praktek. Jadi Ctrl F2 itu sama fungsinya dengan Ctrl P ya. Tapi di sini ada tambahan sedikit, dia menampilkan format save. Artinya jika kita memiliki save ya. Save ini bentuk-bentuk form ini. Nah, itu di sana disediakan jendela untuk memodifikasi ataupun mengubahnya. Kemudian Ctrl plus F3 yaitu untuk mengeluarkan fungsi name manager. Sekarang saya akan menekan Ctrl F3 ya. Ctrl F3. Nah, di sini keluar jendela pop-up untuk name manager. Name manager itu adalah jika seandainya kita memiliki data validation, kemudian supaya kita tidak susah-susah lagi mengetikkan data validation, maka kita bikin di name manager. Contoh di sini saya menuliskan membuat name manager untuk kota. Nah, di sini sama dengan contoh praktek. Nah, ini ketika kita klik di sini, nah maka kita akan diarahkan ke nama-nama kota ini. Nanti saya akan kasih contoh salah satunya rekan-rekan ya. Nah, kemudian di sini ada juga nama buah misalnya kan. Nah, atau kalau nama buah di sini untuk di lokasi yang lain, nah nama pelanggan di sini. Nah, ketika kita klik di reverse to-nya, maka dia akan diarahkan ke name manager atau name yang sudah kita buat. Nah, oke, untuk memudahkan dan memantapkan pemahaman kita, saya akan mencontohkan untuk membuat name manager ya. Di sini saya akan menuliskan misalnya agama ya, untuk agama misalnya kan, atau jangan agama deh, kita untuk tingkat pendidikan aja, sekolah dasar ya, sekolah menengah, sekolah tinggi aja ya. Ini yang sudah contoh rekan-rekan. Nah, di sini kita memiliki 3 item untuk tingkatan sekolah misalnya kan. Nah, untuk sekolah menengah kan ada yang pertama, ada juga atas. Nah, di sini kita ingin menjadikan nama ini untuk tingkatan misalnya kan. Nah, rekan-rekan, caranya pertama kita blok ini yang simpelnya ya rekan-rekan ya. Kemudian di sini name box, sini kan tertulis C14. Nah, di sini kita ganti rekan-rekan. Misalnya kita ganti dengan tulisan sekolah aja misalnya kan ya, sekolah. Nah, maka ini sekolah dia nanti akan ditampilkan di name manager. Nah, oke, setelah itu saya tekan enter barusan. Nah, kalau kita klik ini dia C14 nih di name box-nya. Kemudian di bawahnya C15. Kemudian di sininya C16. Tapi kalau kita blok semuanya, maka dia menampilkan nama sekolah. Oke. Sekarang kita buktikan, benar nggak nama sekolah tadi sudah masuk ke dalam name manager. Nah, sekarang kita tekan Ctrl F3 ya untuk mengaktifkan name manager. Saya tekan Ctrl F3. Nah, maka di sini ada nama sekolah nih rekan-rekan yang barusan kita buat ya. Kemudian kita klik di sini.
maka dia akan diarahkan ke ini, ke area yang tadi sudah kita blok dengan kita kasih nama sekolah gitu rekan-rekan. Jadi fungsinya ini name manager ini, jika seandainya kita memiliki data validation, di sini kita akan membuat data validasi ya, sehingga data yang dimasukkan itu nanti tidak ada kesalahan. Nah ini saya tandai dengan warna kuning dulu ya biar memudahkan. Nah, saya tandai warna kuning. Oke. Nah di sini kita akan memasukkan nama-nama sekolah tadi ya. Jadi nanti kita akan ada drop down list. Nah drop down menu tanda segitiga hitam di bawahnya seperti ini ya, ketika kita memilih tulisan apa untuk jenis angka ini ukurannya. Nah begitu juga kita untuk membuat data validation. Sekarang saya akan contohkan aja nih, kita klik di data, kemudian pilih data validation, klik data validation, kemudian untuk allow-nya di tab menu setting kita pilih yang list rekan-rekan. Kemudian nah kita kan tadi sudah membuat nama name manajernya sekolah, kita tuliskan aja sama dengan sekolah, kemudian klik OK. Nah maka di sini dia muncul segitiga kecil sebelah kanan, ketika kita klik dia memunculkan nama-nama yang sudah tadi kita masukkan. Untuk data validation ini saya juga sudah membuatkan tutorialnya yang lengkap ya rekan-rekan, nanti bisa dicek di playlist Excel tips dan tutorial. Oke. Sekarang kita lanjut lagi, karena fokus kita sekarang di kombinasi tombol kontrol ya. Baik, untuk selanjutnya adalah kontrol plus F4, itu untuk menutup file Excel. Nah, sekarang kita buktikan, saya akan menekan kontrol F4 ya, kontrol F4. Nah, maka di sini muncul jendela pop-up yang menanyakan apakah Anda akan menyimpan perubahan untuk tombol shortcut pada Microsoft Excel. Nah, ini sama seperti dulu kita menekan Ctrl W ya. Di sini ada fungsi save, don't save ataupun cancel. Untuk saat ini saya cancel aja rekan-rekan. Nah, sekarang saya akan bandingkan dengan Ctrl W yang sama-sama telah kita pelajari. Sekarang saya tekan Ctrl W. Nah, maka dia memunculkan jendela pop-up yang sama rekan-rekan ya. Makanya nanti insya Allah saya bilang nanti akan saya bikin resume ataupun ringkasan dari tombol-tombol yang relatif sama gitu, cenderung sama untuk fungsinya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ke tombol selanjutnya, yaitu tombol Ctrl plus F5, itu untuk menjalankan fungsi restore down. Oke. Nah, sekarang gini rekan-rekan, kita dalam jendela Microsoft Excel yang full ya, full atau completed. Nah, sekarang ketika saya menekan tombol Ctrl F5, maka jendela ini akan menjadi kecil. Ctrl F5, nah maka dia menjadi kecil rekan-rekan ya. Jadi dia restore down. Nah, untuk mengembalikannya kita tekan maximize di sini rekan-rekan. Nah, maximize ya. Oke. Nah, jadi tombol F5 ini sama dengan kita menekan tombol ini nih, restore down. Nah, ada tulisan tuh restore down. Jadi kita mengecilkan jendela kerja kita gitu rekan-rekan ya. Kita bisa mengaturnya dengan menarik ke bawah atau ke atas, atau juga ke kanan ataupun ke kiri. Nah, misalnya kita ada dua jendela Excel yang sedang kita buka sama-sama, misalnya kan seperti ini saya untuk klinik database dan juga ini untuk tombol shortcut. Nah, di sini kita bisa membuatnya menjadi dua jendela gitu. Nah, untuk mengembalikannya kita tekan maximize. Oke. Ini Ctrl F5 ya. Apakah on off? Nah, ternyata dia tidak on off rekan-rekan nih. Jadi untuk mengembalikannya kita harus mengkliknya dengan manual. Oke. Kemudian fungsi selanjutnya adalah Ctrl F9, yaitu untuk meminimize jendela worksheet. Nah, kalau minimize dia akan disembunyikan ke bawah rekan-rekan, sama dengan kita menekan tombol ini. Di sini ada tulisan nih, minimize ya. Oke, kita praktekkan ya. Sekarang saya akan menekan tombol Ctrl F9. Nah, maka jendela yang tadi di minimize ini Excel yang lain lah ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk mengaktifkannya kembali ya rekan-rekan, kita tekan F9 Ctrl F9 tadi kan, Ctrl F9 ya. Nah, untuk mengaktifkannya kembali kita klik di sini rekan-rekan, terus kemudian kita pilih kembali worksheet yang kita miliki gitu. Karena di sini sepertinya tidak on off, atau kita coba tes aja ya. Karena saya tekan Ctrl F9, kemudian tekan lagi Ctrl F9, nah ternyata dia tidak on off rekan-rekan ya. Jadi kita harus mengaktifkannya kembali dengan manual. Oke. Kemudian di sini ada tombol Ctrl F10. Nah, saya perkecil biar semuanya kelihatan. Oke.
tombol F10, Ctrl plus F10 untuk menjalankan fungsi restore down. Artinya dia tombolnya fungsinya sama dengan tombol F5. Oke, kita buktikan. Saya tekan Ctrl F10. Nah, dia juga sama restore down rekan-rekan. Untuk mengaktifkannya kembali kita klik yang maximize. Kemudian tombol selanjutnya Ctrl F11, itu untuk menambah worksheet baru dengan nama makro. Nah, di sini rekan-rekan coba perhatikan, di sini ini adalah nama-nama worksheet yang kita miliki. Nah, sekarang ketika saya menekan Ctrl F11, maka akan muncul sheet baru bertuliskan dengan nama makronya. Sekarang kita praktekkan. Saya tekan Ctrl F11. Nah, maka di sini muncul makro 2. Karena tadi saya sudah mencobanya makro 1, nah sekarang makro 2 muncul. Artinya secara otomatis sistem dia merename ya nama worksheet ini menjadi makro 2. Seandainya kita di sini akan membuat makro-makro atau rumus-rumus Visual Basic, kita tinggal menambahkannya. Nah, untuk pembahasan makro, insya Allah nanti saya akan buatkan juga video tutorialnya. Tapi di sini saya sedikit kasih bocoran makro itu nanti kita akan belajar di sini untuk recording makro ya rekan-rekan. Oke, saat ini kita kembali fokus dulu ke sini. Ya. Kita kembali lagi. Kemudian tombol selanjutnya adalah Ctrl F12. Di sini fungsinya adalah untuk membuka jendela open dialog. Oke, saya tekan tombol Ctrl F12 rekan-rekan. Maka di sini muncul menu dialog open ya di sini. Nah, open dialog itu untuk kita membuka file-file yang akan kita pilih ya rekan-rekan di sini. Jadi dia sama dengan fungsinya itu file open gitu ya rekan-rekan ya. Oke. Tapi kalau di sini file open, nah di sini kan kita akan memilih di bagian Excel saja ya rekan-rekan. Tapi kalau open dialog dia akan mengarahkan ke seperti ke Windows Explorer gitu rekan-rekan. Saya tekan lagi Ctrl F12. Nah, dia di sini langsung open ke tempat-tempat yang langsung spesifik gitu. Kalau tadi kan hanya di sekitar Excel saja ya, kalau kita klik menu file kemudian open. Nah, kalau ini kita bisa membuka tombol-tombol yang ada di jendela Windows Explorer gitu rekan-rekan. Nah, baiklah rekan-rekan, mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk tombol-tombol kombinasi kontrol dan yang lainnya. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.